Pernahkah kalian bertanya, apa yang membuat sebuah karya tetap berdiri tegak saat waktu mencoba merobohkannya? Mengapa ada nama yang tetap harum meski raga tak lagi ada? Hari ini, kita tidak hanya membicarakan tentang distorsi atau teriakan di atas panggung. Kita akan menyelami isi kepala seorang arsitek mimpi. Seseorang yang membangun sebuah dinasti dari nol, hanya dengan modal keyakinan dan kerja keras yang tak masuk akal. Kadang kita sering salah sangka. Kita mengira musik metal hanyalah tentang teriakan, kemarahan, dan kebisingan yang tanpa arah. Tapi, jika kita mau duduk sejenak dan mendengarkan lebih dalam, ada sesuatu yang lebih besar di sana. Ada disiplin, ada visi, dan ada cinta yang luar biasa besar. Di tengah riuhnya skena musik ekstrim Indonesia, ada satu sosok yang tidak pernah membiarkan apinya padam. Dia adalah motor, dia adalah ayah, dia adalah arsitek dari sebuah nama besar, Burger Kill. Nama aslinya Aristanto, tapi dunia mengenalnya sebagai Eben. Namun, sebuah pohon yang besar tidak tumbuh dalam semalam. Untuk memahami bagaimana raksasa ini berdiri, kita harus kembali ke masa di mana semuanya hanyalah sebuah angan-angan sederhana di sudut kota yang dingin. Selamat datang di Isi Kepala, tempat di mana kita belajar memahami isi kepala manusia yang tak pernah sama dan selalu bertanya. Segalanya dimulai dari sebuah kepindahan. Eben, seorang anak muda dari Jakarta, menginjakan kakinya di Bandung. Di kota inilah takdir mulai bekerja. Bersama Ipan Skambek, mereka membangun Burger Kill bukan di atas panggung megah, melainkan dari keringat di studio-studio kecil yang pengap. Awalnya, mereka hanya ingin bersenang-senang dengan ngerip hardcore yang lugas. Tapi bagi Eben, Burger Kill bukan sekedar hobi. Dia melihat jauh ke depan. Dia menanamkan disiplin yang mungkin terasa berat bagi orang lain. Tapi itulah pondasi yang membuat mereka tetap berdiri saat yang lain tumbang. Tapi bagi jiwa yang haus akan eksplorasi, rasa puas adalah musuh. Eben sadar, jika ingin melompat lebih tinggi, ia harus berani merobohkan tembok kenyamanan dan merakit ulang mesin yang ia miliki. Ada satu momen di mana seorang pemimpin harus mengambil keputusan sulit. Eben membawa Burger Kill ke ruang-ruang yang tidak terjamah, bahkan tidak terpikir bagi band-band metal lain. Keputusan Burger Kill bergabung dengan major label saat itu sangat tidak populer bagi sebuah band yang tumbuh dari komunitas bawah tanah yang syarat dengan independensinya. Keputusan tersebut otomatis menjadikan Burger Kill sebagai band ekstrim pertama yang menandatangani kontrak selama 6 album dengan label raksasa di Indonesia pada tahun 2003. Banyak pro dan kontra atas kontrak tersebut, terutama dari kalangan komunitas. Kemudian setelahnya, pada akhir tahun 2003, Burger Kill merilis album kedua mereka dengan tajuk Berkarat. Tajuk album ini juga dicetuskan oleh Ipan, yang merepresentasikan kondisi internal band yang diam di tempat dalam 2 tahun terakhir. Sekaligus menggambarkan stagnansi kehidupan yang dirasakan oleh Ipan sendiri. Pada periode ini, gitaris Ugum mengundurkan diri dari band karena adanya perbedaan musikalitas dengan konsep bermusik Burger Kill. Lalu posisinya digantikan oleh Agung Helfrog dari Jeruji, yang memang sudah berada dalam lingkaran komunitas Homeless Crew Burger Kill sejak tahun 2000-an. Bersama line up baru inilah Burger Kill semakin produktif dalam menggarap materi untuk album selanjutnya. Perjalanan bermusik Burger Kill berbeda sepenuhnya sebagai band major label yang penuh dengan jadwal promo yang padat dan tur skala nasional hingga berhasil menorehkan prestasi dalam ajang bergengsi Berlantika Musik Nasional Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2004 dalam kategori Best Metal Production melalui album Berkarat. Kembali terjadi perubahan formasi dengan mundurnya Toto karena kesibukan aktivitas di luar band, sehingga Burger Kill memutuskan untuk merombak formasinya dengan memindahkan Andris dari posisi bass ke posisi drum dan tetap melanjutkan proses penggarapan album ketiga. Meskipun porsi rekam track bass dan drum dilakukan sekaligus oleh Andris karena mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan pihak label, sekitar 2 tahun menjalani kontrak dengan label besar setelah sebelumnya
pihak label merilis ulang album dua sisi awal 2005. Burger Kill dan pihak label sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama pada November 2005 karena tidak adanya kesepakatan yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan kontrak tersebut. Bagi Eben, berakhirnya kontrak tersebut adalah membawa Burger Kill masuk ke wilayah yang lebih gelap, lebih agresif, dan lebih teknikal. Lewat album Beyond Coma and Despair, dia membuktikan bahwa metal adalah sebuah mahakarya seni yang megah. Dia mengubah standar, dia memaksa kita semua untuk percaya bahwa band dari gang-gang sempit di Bandung bisa menghasilkan kualitas musik kelas dunia. Album ini menjadi salah satu album metal terbaik sepanjang masa dan berpengaruh bagi industri musik ekstrim Indonesia. Album yang di tengah pengerjaan dan perilisannya dihiasi oleh darah dan air mata bagi tubuh Burger Kill. Namun, tepat di saat mereka berada di puncak kreativitas, takdir datang membawa ujian yang paling menyakitkan. Sebuah badai yang bukan hanya menguji keberadaan band, tapi juga menguji keteguhan hati seorang Eben. Tahun 2006 adalah luka yang sangat dalam. Kepergian Ivan Scumbags akan menjadi titik akhir bagi Burger Kill. Banyak yang mengira ini adalah akhir. Namun, disinilah karakter asli Eben terlihat. Di balik kesedihannya, dia memikul beban untuk menjaga api tetap menyala. Sebagai personil terakhir dari formasi awal, dia menolak untuk menyerah pada nasib. Dia menyatukan kembali kepingan yang hancur dengan darah dan air mata, dan memastikan bahwa perjuangan sahabatnya tetap berlanjut. Keluar masuk personil menjadikan Burger Kill semakin dewasa sebagai band. Album Venomous merupakan persembahan dari formasi baru Burger Kill, dengan vokal dari Vicky Mono yang meneruskan almarhum Ivan Scumbags. Bergabungnya putra Pra Ramadan di keluarga besar band menjadikan Burger Kill layaknya beruang grizzly yang punya karakter kuat. Line up inilah yang membuahkan album solid dari Burger Kill yang bertajuk Adamantine. Kesetiaan pada mimpi itulah yang akhirnya membukakan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Dari sisa-sisa reruntuhan duka, Eben justru membawa bendera Burger Kill terbang melintas samudera. Akhirnya, dunia pun menoleh. Eben membawa Burger Kill terbang tinggi. Bukan lagi sekadar jago kandang. Mereka diakui oleh panggung-panggung besar di Eropa dan melakukan tur di Amerika juga Asia. It's great, man. We flew more than 10,000 miles from Indonesia and not knowing what to... Melihat Eben berdiri di sana, menerima penghargaan internasional adalah sebuah kemenangan bagi musik Indonesia secara keseluruhan. Dia membuktikan bahwa bahasa musik itu universal dan anak muda Indonesia punya mentalitas pemenang. Namun, di tengah semua pencapaian itu, sang waktu tetaplah menjadi misteri yang paling rahasia. Tugas sang arsitek ternyata telah sampai pada garis akhirnya. Di usia 46 tahun, Eben akhirnya beristirahat. Kepergiannya meninggalkan lubang yang takkan terisi, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar lagu. Sebuah teladan tentang konsistensi. Beliau seolah berpesan, tetaplah percaya pada mimpi-mimpimu. Seberapa gila pun itu terdengar. Kejar sampai akhir. Skena metal mungkin kehilangan sosok bapak, tapi api yang dia nyalakan akan terus membakar semangat generasi selanjutnya. Sepeninggal Eben, Burger Kill masih menyalakan mesin dan terus menggempur jalanan dengan karya-karya baru dengan Ronald Rajahaba sebagai vokalis yang menggantikan Vicky Mono. Posisi Eben di Burger Kill dan skena musik ekstrim Indonesia tidak akan terganti. Tetapi spiritnya harus tetap dijaga dan diteruskan secara kolektif oleh generasi berikutnya. Karya itu abadi dan inspirasi takkan pernah mati. Terima kasih Kang Eben, legasimu adalah kompas bagi kami semua. Sekarang, tanyakan pada diri kalian sendiri, mimpi apa yang sedang kalian perjuangkan hari ini? Komen di bawah. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menemani perjalanan isi kepala kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.